Oke, halo semuanya, selamat datang di tutorial belajar HTML. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya kita membuat formulir menggunakan HTML. Langsung saja kita buat file baru dengan nama form.html. Kita buat struktur dasar HTML dengan mengetikkan tanda seru, kemudian tab. Di bagian title kita ganti dengan form. Untuk membuat formulir dengan HTML, tag yang digunakan adalah form. Langsung saja ketikkan form. Nah, di sini form itu ada dua jenis. Yang pertama menggunakan metode get, kemudian yang kedua menggunakan metode post. Perbedaannya, kalau metode get itu data yang dikirimkan bisa dilihat di URL. Sementara kalau menggunakan metode form, data tidak bisa dilihat di URL. Untuk defaultnya, metodenya menggunakan get. Nah, di tengah tag formulir kita buatkan tipe-tipe inputan dari form itu sendiri. Yang pertama ada label. Ketikkan saja label, langsung enter. Label ini digunakan untuk memberi keterangan ini inputannya untuk apa, contohnya username or password. Kita buat username dulu. Di bawahnya kita kasih inputan. Nah, input tipe yang pertama yang ingin kita bahas adalah teks. Kita save dulu, kemudian kita copy paste dari formulir.html, pastekan di browser. Beginilah hasilnya. Jadi di bagian ini, bentar, harus selesaikan dulu. Jadi di bagian ini teman-teman bisa mengetikkan inputan apapun, contohnya username-nya siapa, Bagas Baby Susro. Kedua, kita akan coba untuk input tipe password. Kita kasih label dulu biar jelas. Kemudian di bawahnya kita kasih input tipenya. Di sini kita ganti password PASSWORD, S-nya 2 guys. Coba kita refresh. Nah, biar rapi, setelah inputan username kita enter. Berarti di sini kita kasih BR. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika kita mengetikkan sesuatu yang ada di inputan ini, cuma kelihatan bener-bener kayak gini guys. Jadi masa password bisa kelihatan sama user lain? Apalagi kalau presentasi kemudian login ke sebuah aplikasi, ya nanti yang lihat presentasinya bisa tahu dong passwordnya apa. Nah, makanya demi keamanan ada input data tipe password. Kita BR dulu. Tipe selanjutnya ada yang namanya tanggal. Tanggal ini digunakan untuk mendapatkan tanggal. Jadi di inputnya kita kasihkan tag-nya date. Kita refresh. Nah, jadi ketika ini diklik maka akan muncul tulisan seperti ini ya teman-teman, untuk mengatur tanggalnya dari tahun, bulan, sampai tanggalnya. Tipe input yang selanjutnya adalah email. Sekilas input tipenya dari ini sama aja, dari username sama email sama aja. Tapi nanti ketika kita submit, maka akan muncul tulisan di sini harus sebuah email. Oke, kita coba aja. Kebetulan kita akan belajar juga tipe input selanjutnya, yaitu submit. Ada value, kirim data. Value ini akan tampil dilihat oleh user. Nah, ketika ini diklik, misalnya
tipe inputan emailnya ngawur kayak gini kan. Kalau email harus @gmail, @yahoo, atau nama domainnya, DNS nya. Tapi ketika ini kirim data akan muncul nih, please enter an email address. Jadi gunanya itu tipe inputannya ketika tidak sesuai sama aturan input akan muncul semacam validasi seperti ini. Kemudian selanjutnya ada color atau warna. Kita taruh di bawah email aja. Ketika nanti ini filenya ini kita klik, nah maka akan disuguhi tampilan memilih warna yang apa gitu. Input selanjutnya checkbox. Oke, checkbox ini biasanya untuk memilih beberapa item, kemudian akan muncul tanda centang. Oke, kita save dulu, kita refresh ini ya. Nah, muncul ini. Biar lebih rapi, kita kasih BR di sini. Kemudian setelah checkbox kita kasih biar ada di sampingnya langsung. Karena kita belum masuk ke CSS. Nah, untuk checkbox biasanya digunakan seperti ini. Kemudian tipe input selanjutnya adalah email sudah file. Nah, input tipe file. Kita kasihkan label di sini, tuliskan aja file biar lebih jelas. Kita kasih input tipenya file. Kita save, kemudian refresh. Nah, nanti di sini muncul tulisan browse. Artinya teman-teman disuruh memilih file mana yang mau dimasukkan ke formulir tersebut. Ketika klik akan langsung diarahkan ke penyimpanan. Selanjutnya adalah hidden. Kita BR dulu. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, di sini cuma muncul tulisan hidden ini seperti biasa. Tapi sebenarnya ketika kita klik kanan, kemudian inspect, kita buka formulirnya ini. Di dalamnya ini ada input yang tipenya hidden. Nah, ini dia. Tipenya hidden. Kalau kita lihat di konsol tulisannya kayak jadi abu-abu kayak gini. Artinya inputan ini tidak akan dilihat oleh user. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita melakukan sebuah postingan. Jadi nggak perlu masukkan lagi siapa yang ngepost, tapi sudah ngambil data dari user yang sudah login. Misalnya user ID-nya. Nah, ID-nya itu kita nggak masukin secara manual, tapi menggunakan input tipe hidden.